Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babi Rahman. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas surat dari teman kita namanya Mas Adi dari Medan, Sumatera Utara. Jadi Mas Adi ini ceritanya dia eh, beberapa tahun yang lalu bekerja di sebuah kota, di sebuah perusahaan. Em, Dia sudah diangkat menjadi karyawan tetap dan mengajukan pinjaman di sebuah bank pemerintah. Dia dapat pinjaman sebesar 150 juta rupiah. Tapi karena yang bersangkutan selama bekerja sering sakit-sakitan, akhirnya mengundurkan diri atau resign dari pekerjaan tersebut. Nah, karena yang bersangkutan masih punya pinjaman, saat ini yang bersangkutan diancam akan dilakukan gugatan sederhana ke pengadilan negeri setempat. Beliau panik dan menanyakan kepada saya. Setelah diskusi berapa lama gitu, ternyata diketahui pinjaman tersebut tidak menggunakan jaminan SK beliau bekerja, tapi menggunakan jaminan ijazah S1-nya. Nah, ini unik ya. Jadi ya mungkin boleh-boleh saja ya bagi bank untuk meminta jaminan seperti itu, karena pada prinsipnya agunan adalah second opinion. Jadi ketika dari hasil usaha atau dari sumber penghasilan yang dicadangkan untuk membayar itu tidak ada lagi, maka diharapkan agunan itu bisa digunakan sebagai pengganti. Nah, tentu kalau ijazah nggak bisa dipakai untuk pengganti untuk melunasi ya, tapi setidaknya dengan ijazah itu pasti diharapkan debiturnya suatu ketika pasti akan membutuhkan ijazah tersebut dan tentu akan dilunasi pada akhirnya. Nah, kira-kira yang terjadi seperti itu. Saat ini Mas Adi ini memang belum membutuhkan ijazahnya karena dia masih punya cadangan beberapa lembar kopi ijazah S1 yang sudah dilegalisir. Tapi tentu eh, cepat atau lambat pasti ijazah itu akan ditebus ya, daripada dia harus mengurus dengan laporan ijazah hilang, kemudian ngurus ijazah pengganti, tentu akan jauh lebih repot dan mungkin juga nggak mudah. Nah, ini unik ya. Apakah boleh seperti itu? Ya, tentu boleh saja bagi bank untuk berimprovisasi dalam rangka untuk menjamin agar kreditnya bisa terbayar sesuai yang diperjanjikan. Maka bank mensyaratkan adanya ijazah. Tentu tidak lazim, tapi saya pernah menjumpai bank-bank juga mensyaratkan jaminan ijazah, karena biasanya perusahaan-perusahaan yang swasta gitu ya, pekerja-pekerja yang di perusahaan swasta mungkin berpotensi masuk keluar, artinya karena tidak ada pensiunan, tidak ada eh, katakan pensiun yang didapat, sehingga orang mudah masuk keluar bekerja di situ dibandingkan dengan pekerjaan atau orang bekerja di pegawai negeri. Tapi sekarang juga banyak kok perusahaan-perusahaan swasta yang menerapkan pensiunan ya, dengan menyisihkan sebagian gaji karyawannya dan ditambah tunjangan dari perusahaan tersebut untuk membentuk dana pensiun tersendiri gitu. Banyak sekarang perusahaan-perusahaan swasta yang juga bisa memberi pensiun. Tapi dalam hal ini kita spesifik membahas tentang bank yang memperlakukan jaminan ijazah, dan tentu itu jauh lebih aman ya daripada jaminan SK saja, karena kalau SK itu ketika yang bersangkutan sudah tidak bekerja di situ, maka SK itu tidak ada nilainya. Tapi kalau ijazah tentu selamanya pasti akan dibutuhkan dan pasti akan ditebus. Begitu juga Mas Adi yang merencanakan nanti kalau sudah ada uang pasti akan ditebus, nggak mungkin ijazahnya dibiarkan ditinggal di bank tersebut. Nah, mengenai pertanyaan beliau, Pak, bagaimana apakah saya dengan digugat ke pengadilan saya bisa disita asetnya yang lain yang saya miliki selain ijazah yang saya serahkan ke
bank tersebut. Ya tentu nggak bisa ya, karena yang dijaminkan ijazah ya tentu kewenangan bank adalah hanya fokus kepada ijazah tersebut. Terhadap aset-aset yang lain yang tidak diperjanjikan sebagai agunan tentu tidak bisa dieksekusi untuk pelunasan gitu, seperti itu ya Mas Adi. Nah, buat teman-teman yang kasusnya mungkin seperti Mas Adi, tentu saya tidak merekomendasikan untuk mengabaikan hutangnya ya, karena sekalipun Anda tidak menggunakan jaminan yang mempunyai nilai marketable atau nilai ekonomis, tapi setidaknya Anda menyadari Anda punya tanggung jawab di situ. Dan kita sarankan kalau memang sudah ada ekonomi sudah membaik, segera hubungi banknya dan dibayarkan. Pasti mereka akan mau menerima iktikat baik teman-teman untuk melanjutkan pembayaran, kalaupun mungkin itu tidak mampu sesuai yang diperjanjikan, tapi setidaknya ada iktikat baik. Jadi pesan saya kalau sudah mampu tetap agar dibayarkan kembali. Pertanyaan kedua Bapak Ibu dari teman kita yang ada di Jawa Timur, namanya Ibu Arum. Ibu Arum ini mempunyai pinjaman di sebuah BPR ya, dengan jaminan sertifikat rumah yang ditempati. Nah, karena Ibu Arum ini sudah sekitar 7 bulan menunggak, Ibu Arum ini diancam akan dilelang. Nah, karena pinjaman yang bersangkutan ini sebenarnya pinjamannya kecil ya, cuma sekitar 70 juta saja, tapi karena menggunakan jaminan yang nilainya menurut beliau jauh lebih besar, jaminannya ada rumah tinggal yang dia bangun di atas tanah orang tuanya ya, jadi tanahnya di atas tanah orang tua, tapi dia bangun dengan uang dia sendiri, 2 lantai, dan kalau saya lihat dari fotonya rumahnya bangunan baru dan termasuk bangunan yang bagus gitu ya. Nah, beliau khawatir karena bank mengancam akan melelang rumah tersebut. Nah, dulu katanya waktu pinjam menggunakan sertifikat itu belum ada bangunan, jadi masih tanah kosong gitu. Nah, pertanyaan dia, Pak, apakah kalau dilelang rumah saya jadi ikut dilelang gitu? Ya, pengikatan jaminan terhadap objek jaminan tanah itu menyebutkan bahwa atas segala sesuatu yang sudah berdiri dan akan berdiri di atasnya. Jadi dulu waktu digunakan sebagai jaminan belum ada rumahnya, maka ketika itu dilelang, rumah tersebut jadi ikut dilelang, ikut serta dilelang, nggak cuma tanahnya saja ya. Dan saya sarankan ya, Bu Arum ini kalau memang sudah tidak mampu untuk mengangsur, jangan berspekulasi. Sebaiknya Ibu Arum cek ke kantor agraria ya, sertifikatnya, fotokopi sertifikatnya bawa ke kantor agraria atau pertanahan, tanyakan apakah sertifikat itu dipasang hak tanggungan atau tidak. Kalau dipasang hak tanggungan berarti memang BPR tersebut punya hak untuk melelang, tapi kalau tidak dipasang hak tanggungan maka BPR tersebut tidak punya hak untuk melelang dan selamanya hanya bisa menakut-nakuti saja. Tapi saya tetap juga menyarankan untuk waspada, tidak perlu berlebihan khawatirnya, segera lakukan pengecekan ke kantor agraria dan bangun komunikasi agar bank tidak menganggap Anda tidak serius untuk memikirkan penyelesaian kredit macetnya. Begitu ya Bu Arum dan Mas Adi di Medan, semoga bermanfaat jawaban saya. Terima kasih, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.